Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel saya, Saiful Bahri, channel yang memberikan inspirasi dan motivasi. Kali ini saya akan berbagi tentang kerja, bagaimana kita bekerja supaya terus semangat. Kerja itu ibarat kita mengasah pisau. Jadi pisau itu harus diasah agar selalu tajam dan dipakai. Tadi ada sebuah ilustrasi seorang anak muda yang melamar pekerjaan di sebuah perusahaan perkebunan. Datanglah dia untuk interview dan diinterview oleh pihak pimpinan perusahaan tersebut, dan dia seperti biasa pertanyaan-pertanyaannya pastilah dia bertanya tentang pengalaman. Berapa lama Anda sudah berpengalaman kerja di tempat lain yang sehubungan dengan ekspektasi perusahaan ini? Dia bilang ya 10 tahun. Oke, dia menjelaskan tentang apa yang dia kerjakan selama ini dan membuat seorang pimpinan atau HRD mengerti penjelasan dia dengan detail. Dan dia langsung hari itu juga dibawa ke tempat perkebunan dia untuk di situ ada hutan, langsung dicoba kemampuan dia dalam memotong kayu-kayu tersebut di dalam satu hari, berapa pohon sanggup dia potong. Dan dia lakukan itu ya sampai hampir 20 pohon terpotong pada saat itu. Berarti kan sesuai dengan yang diharapkan, dan dia pun diterima untuk bekerja di perusahaan itu. Bagus. Yang ingin saya sampaikan adalah bahwa dia bekerja itu sesuai dengan ekspektasi perusahaan, dan kemudian hari berikutnya dia sama, dia potong pohon tersebut sampai juga 20 pohon sesuai. Kemudian hari berikutnya, keesokannya nggak sampai lagi 20, 19. Kemudian terus menerus dia lakukan terus, dia pakai terus pisau mesin sinsonya untuk memotong pohon tersebut. Dan akhirnya pada akhirnya dia tidak mampu lagi memotong sesuai dengan hari yang dilakukan, hari pertama, kedua, dan seterusnya. Dan terakhir hanya sanggup 3 pohon yang kepotong. Dan yang terakhir sekali adalah pisaunya patah. Apa yang ingin saya sampaikan di sini adalah bahwa dalam bekerja seperti pisau tadi, kita harus mengasahnya supaya tidak tumpul, bahkan bisa patah. Maksudnya adalah kita perlu istirahat. Istirahat bukan hanya istirahat di dalam jam kerja, misalnya diberikan 1 jam istirahat, tapi bukan itu. Di luar daripada itu masih ada misalnya istirahat mingguan, kemudian yang kita gunakan untuk istirahat itu apa. Di situ ada maknanya. Bisa saja kita bersilaturahmi kepada saudara-saudara kita, teman-teman dekat kita melakukan hobi-hobi yang positif. Itu juga akan mengasah kemampuan kita, juga spiritual kita, mengadakan pengajian dan sebagainya, berzikir, berdoa. Itu yang saya maksud mengasah pisau. Kenapa? Kalau kita tidak lakukan, ada nilai positifnya. Negatifnya adalah kita merasa bahwa karena kemampuan kita bisa mencapai target. Tapi lama-lama yakinkan bahwa itu akan juga mundur suatu saat. Bahkan kita akan cepat lemah, cepat sakit, karena kita paksakan diri itu untuk bekerja. Tapi jangan juga terlalu banyak istirahat sehingga nanti membuat kita lebih menjadi malas. Bukan itu yang saya maksud. Tapi ya harus ada balansin waktu-waktu yang kita gunakan untuk istirahat. Apa yang kita lakukan? Boleh saja Anda berpiknik misalnya, itu untuk refreshing. Tapi boleh juga untuk hal yang lain yang positif. Dan yang paling penting adalah kita menggunakan waktu untuk istirahat kita atau untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar pisau kita ini lebih
terasah dan terasah lagi, sehingga dalam bekerja kita tidak gampang, bukan capek, tidak gampang stres. Banyak orang stres karena dia terlalu memaksakan diri dan tanpa istirahat. Bisa saja nanti akan menimbulkan penyakit kepada dia. Akhirnya dia tidak bisa, long life-nya tidak bisa. Akhirnya nanti pada saat sakit kan akan digantikan oleh orang lain lagi. Keuntungannya adalah sebenarnya untuk diri sendiri. Makanya orang yang paling sukses adalah orang-orang yang bisa memanfaatkan waktu, kemudian membagi waktu, kemudian jangan lupa berpikir dan berpikir. Akhirnya saya punya sebuah kata yang mungkin bagus ya. Orang gagal itu adalah orang-orang yang hanya berpikir tapi tidak bekerja. Dan sebaliknya, orang gagal adalah orang yang bekerja tanpa berpikir. Oleh karena itu, keduanya itu harus balancing agar kita menjadi sehat. Karena kerja itu boleh, tidak ada hentinya sebenarnya kerja. Mau Anda pensiun di sebuah perusahaan, tapi bukan berarti Anda harus istirahat terus. Justru kalau istirahat terus nanti jadi sakit. Betapa banyak orang-orang sukses di dunia ini yang sudah tua pun dia masih bekerja. Karena kalau dia nggak kerja, boleh jadi karena dia kebiasaan kerja, jadi dia istirahat bisa jadi sakit. Manfaatnya adalah kita ada waktu istirahat, ada juga waktu untuk bekerja. Bekerja, dalam kerja ya fokus. Tapi jangan juga di luar kerja kita masih berpikir tentang kerja. Kita juga harus berpikir yang lain supaya balancing dan pisau kita terasa dan tidak patah. Patah di sini bukan hanya bisa saja patah semangat. Kenapa? Karena terlalu mendapatkan pressure dari pekerjaan itu. Kenapa dapat pressure itu? Sebenarnya bukan karena orang lain pressure itu, tapi karena diri kita sendiri yang terlalu ambisius dalam bekerja, tidak memanfaatkan waktu untuk istirahat yang tepat dan benar. Istirahat yang saya maksud di sini bukan hanya sekali lagi waktu yang diberikan oleh perusahaan bekerja 1 jam istirahat, misalnya jam 12 sampai jam 1, bukan itu saja, itu udah pasti. Tapi istirahat yang itu benar-benar kita gunakan untuk istirahat yang benar. Ada lagi waktu misalnya istirahat mingguan, pergi kemana, nah itu juga penting sehingga Anda fresh dalam setiap bekerja. Demikian yang bisa saya bagi hari ini. Mudah-mudahan sahabat motivasi bisa terinspirasi untuk terus berkarya dan berkarya untuk kemajuan diri sendiri dan juga untuk mengasah diri untuk menjadi lebih baik dan develop yourself. Demikian, terima kasih, sampai ketemu lagi di dalam sesi berikutnya, tentu saja tentang inspirasi dan motivasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.